Gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini, hari Sabtu tanggal 4 Maret tahun 2023, kita akan bersama-sama masuk ke dalam renungan harian yang terdapat dalam Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Mari kita bersama-sama berdoa. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman ini, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, senantiasa kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena begitu besar kasih dan rahmat-Mu dalam hidup kami. Bahkan di sepanjang minggu ini, ketika Tuhan boleh memberkati dan menyertai setiap pekerjaan, usaha, aktivitas, kegiatan kami sehari-hari. Di penghujung minggu ini ya Tuhan, kembali kami datang kepadamu, agar kiranya Engkau boleh mengampuni segenap dosa dan kesalahan kami, dan biarkanlah kami benar-benar layak di hadapan Tuhan untuk menerima anugerah dan damai sejahtera-Mu itu. Bahkan kami akan membagi waktu kami sejenak untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan boleh berkuasa atas hidup kami, menyandengkan seluruh bagian panca indera kami, mendengar memahami firman ini. Bahkan kami dapat dimampukan oleh Tuhan untuk melakukannya di dalam hidup kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, seraya bersyukur. Amin. Mari kita membaca Lukas pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10 dengan perikop Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Demikian firman Tuhan saya bacakan untuk kita. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, "Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya hamba itu telah sehat kembali. Amin untuk firman Tuhan. Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagian dari kita pasti ada yang memiliki pemahaman bahwa sakit penyakit itu adalah awal daripada sebuah penderitaan. Bahkan orang Yahudi sekalipun memahami bahwa penyakit dalam beberapa bagian, misalnya kusta, adalah kutukan. Karena itu setiap orang akan selalu menghindari yang namanya penyakit, karena ada banyak dampak yang ditimbulkan ketika kita jatuh sakit. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, ada hal yang sangat menarik dari nas bacaan kita pada hari ini, yang justru ingin mengubah cara pandang kita tentang penyakit tersebut. Saudara-saudara,
kisah yang hampir sama seperti yang terdapat dalam bacaan kita pada hari ini, yaitu tentang Naaman yang disembuhkan oleh Elisa. Bahkan dari segi paralel kisah ini sangat mirip, meskipun ada beberapa bagian yang sedikit berbeda. Kesamaannya adalah salah satunya justru orang yang datang untuk meminta kesembuhan itu adalah orang yang gagah perkasa, seorang tentara perang, bukan orang Yahudi, melainkan bangsa asing. Bahkan sebenarnya musuh orang Yahudi itu sendiri. Bahkan kalau kita tilik jauh lebih dalam, mereka adalah orang-orang yang berada, orang-orang yang mempunyai kehormatan, kedudukan, bahkan memiliki harta benda. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, meskipun dalam cerita di sini bahwa perwira tentara itu meminta kesembuhan untuk hambanya, sementara Naaman meminta kesembuhan bagi dirinya sendiri, di saat kita semua pada saat ini dengan bangga, dengan tubuh kita yang sehat dan kuat, bahkan dengan pengobatan modern yang mungkin tingkat keberhasilannya hampir 99%, tapi ada satu hal yang sering kita lupakan. Justru karena penyakitlah seseorang ini datang kepada Tuhan. Sederhananya, saya mau mengatakan maknanya adalah sakit penyakit itu adalah bagian awal dari anugerah Allah kepada manusia. Hal ini ingin mengingatkan kita bahwa tidak selalu penyakit yang kita derita berdampak buruk bagi diri kita. Bisa saja itu adalah sebuah pelajaran yang berharga, karena tentu saja di saat terpuruk kita pasti akan datang kepada Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian adalah dari kisah ini kita dapat melihat bahwa kesembuhan dan pemulihan itu datang dari iman kita. Kita percaya bahwa Yesus sanggup menolong hidup kita, maka di sanalah Ia akan bekerja bagi kehidupan kita. Jika saudara pada saat ini sedang terbelenggu atau mengalami sakit penyakit, bahkan hendak berbuat dengan segala upaya dan daya yang sudah dilakukan selama ini, tidak ada satupun yang berhasil. Pertanyaannya adalah, sudahkah saudara dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan? Jika belum, mari datang kepada Tuhan, percaya dengan janjinya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Akan tetapi saudara sekalian, mungkin saja ada dari antara kita yang selama ini sudah datang memohon kepada Tuhan, sudah berdoa, tetapi tidak kunjung sembuh, bahkan pengobatan tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Pada bagian akhir dan juga yang akan menjadi perenungan kita bersama selanjutnya, apa sebenarnya motivasi kita datang kepada Tuhan selama ini? Bagaimana kita memposisikan diri kita di hadapan Tuhan selama ini? Jika seorang Naaman jelas datang dengan kereta kuda, bawa persembahan dengan segala harta benda miliknya, akan tetapi kita dapat melihat apa yang dikatakan perwira dalam bacaan kita pada saat ini. Yang ia katakan adalah, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku, dan aku menganggap aku tidak layak datang kepadamu. Hal ini sebenarnya perlu kita renungkan dalam kehidupan kita saat ini, bahwa tidak ada seorang pun dari diri kita yang sungguh layak untuk datang kepada Tuhan, karena kita semua sama adalah makhluk yang berdosa. Akan tetapi justru ketika kita menyadari akan ketidaklayakan tersebut, maka Tuhan akan datang dengan sendiri kepada kita untuk melayakannya. Sikap inilah yang perlu untuk kita renungkan di dalam diri kita masing-masing. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, sungguh kami sangat mengucap syukur kepadamu atas seluruh kasih karunia bahkan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, baik dalam aktivitas kegiatan, baik dalam usaha pekerjaan, maupun di dalam kehidupan keluarga rumah tangga kami. Kami percaya tidak akan pernah mampu kami berjalan sendiri di dalam dunia ini tanpa Tuhan yang terus menolong dan memelihara hidup kami. Karena itu pada pagi hari ini ya Tuhan,
Sebelum kami memulai bagian daripada aktivitas kegiatan kami datang kepadamu memohon penyertaan berkat Tuhan untuk kami, keluarga kami pada hari ini. Sehingga apapun yang kami kerjakan, usahakan, apapun aktivitas kegiatan kami pada hari ini, semuanya dalam penjagaan perlindungan Tuhan, bahkan boleh memberikan hasil-hasil yang terbaik bagi kami dan keluarga rumah tangga kami. Kami juga mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena melalui Gereja Kalimantan Evangelis, firman Tuhan terus diberitakan kepada setiap orang. Bahkan kami merindukan agar semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan melalui setiap dan segala bentuk karya dan pelayanan yang dilakukan oleh GKE hingga hari ini. Bagi setiap orang yang ambil bagian di dalamnya, baik itu pendeta, penatua, diakon, pikaris, penginjil, guru agama, dan siapapun itu yang hingga hari ini memberi diri untuk berkarya bagi Tuhan, biarlah Tuhan boleh memberkati dan menyertai kami, baik dalam organisasi maupun di dalam bagian daripada pelayanan kami, sehingga kami percaya bahwa apa yang kami lakukan dan kerjakan tidak akan pernah sia-sia, karena Tuhanlah yang boleh menyertai dan memberkatinya. Semakin banyak jiwa-jiwa yang akan diselamatkan. Bersyukur kepadamu pula ya Tuhan, karena pada saat ini kami boleh untuk mendoakan saudara-saudara kami, jemaat Tuhan yang ada di calon jemaat GKE BH. Biarlah setiap pergumulan, tantangan yang dihadapi oleh mereka pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, boleh diberkati dan disertai oleh Tuhan, sehingga apapun yang menjadi kendala, beban yang mereka rasakan pada saat ini tidak justru membuat mereka jatuh, melainkan tangan Tuhan yang kuat dan perkasa akan terus menopang dan menjaga mereka, memberikan solusi yang terbaik, bahkan memberkati mereka dengan berkat dan sukacita. Kami berdoa untuk majelis jemaat yang ada di sana. Biarlah Tuhan juga boleh memberkati mereka dalam tugas tanggung jawab pelayanan, bahkan di dalam segala bentuk aspek kehidupan mereka hari lepas hari. Biarlah kuasa Tuhan boleh menyertai kehidupan mereka. Diberkati setiap bagian daripada kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, bahkan anak-anak sebagai buah cinta kasih. Dan biarlah kami tetap dipersatukan oleh Tuhan dalam satu kesatuan, keluargaan, saling mencintai, mengasihi, bahkan saling menopang antara satu dan yang lainnya. Terima kasih Allah Bapa di surga. Kami juga ingin mendoakan bagi sidang jemaat Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit, beban berat. Kami yakin dan percaya di dalam Tuhan ada kesembuhan, pemulihan, air kesegaran Tuhan akan terus menyirami kehidupan kami, sehingga kami boleh terluput dari segala sesuatunya, menikmati kehidupan kami dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Dan kami percaya bahwa segala sesuatu yang kami rasakan alami di dalam dunia ini, semuanya itu adalah bagian daripada kehendak dan rencana Tuhan yang terbaik bagi kami semua. Yang berdoa yang pada saat ini sedang dalam ulang tahun, baik perkawinan maupun juga ulang tahun kelahiran, dan berkati dengan pertambahan usia ini, biarlah semuanya di dalam kehidupan kami boleh kami jalani dengan penuh ucapan syukur, bahkan berkat Tuhan boleh ditambahkan di dalamnya. Terima kasih Bapa, ini seluruh doa dan permohonan kami. Yang percaya ada begitu banyak hal yang ingin kami minta dan mohon kepadamu, tapi biarkanlah Tuhan boleh melihat dan mendengar setiap bagian daripada seru dan doa kami ini, dan biarlah rencana Tuhan yang terjadi, sebab kami percaya bahwa rencana dan perancangan Tuhan adalah yang terbaik bagi kami semua. Doa ini kami alaskan hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu Yesus Kristus Tuhan Selamat kami yang hidup, yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, dan Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.